Kami ucapkan selamat datang Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA di masjid kita tercinta ini, Masjid Al-Istiqamah Citraland Celebes. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah sekalian, insyaallah sebentar kita akan sama-sama mendengarkan nasihat ceramah insyaallah dari Bapak Menteri. Mudah-mudahan sebentar kita sama-sama mendengarkannya. Alhamdulillah juga di tengah-tengah kita hadir bersama dengan Bapak Rektor UIN, Bapak Profesor Dr. Hamdan Yohanes. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu Menteri Burta jadi Imam Besar Masjid Istiqlal, saya berbicara di hadapan beliau. Saya mengaku, seandainya aku tauki mau menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal, tidak perlu capek-capek dulu foto di depan Masjid Istiqlal, karena sekarang kita bisa langsung masuk. Luar biasa sekali, dan kesyukuran luar biasa bagi kita. Mewakili jamaah, mewakili Pak Ketua dan seluruh jajarannya, kami ingin menyampaikan tentang kondisi jamaah pada hari Durta, bahwa jamaah di Masjid Istiqlal ini sangat inklusif. Ya, jamaah Masjid Istiqamah ini sangat inklusif. Masalah kunut tidak masalah. Jadi kunut tidak hanya kita, tergantung imamnya. Jadi kok kunut si mana, kunut toki. Kalau dia nak kunut di mana, dia kunut. Yang jelas intinya jamaah di sini sholat semua. Jadi kunut bukan persoalan. Dan kondisi jamaah di sini dari latar belakang yang sangat beragam. Lapor ke Durta. Jadi ada akademisi seperti saya. Di sini tempatku yang Pak Ustaz Farul Razi, tempatku di situ Pak. Di sini tempat dari Bapak yang ambil saya dan teman saya. Ya, ada akademisi seperti ada Pak Prof Aris. Mana? Oh ada ya. Ada Pak Prof Aris Menanda, Rektor Universitas Negeri Makassar pada masa itu. Dan juga profesor lain seperti Prof Mansur, Guru Besar, dan kebanyakan pengusaha di sini, ya, seperti Pak Karim, Pak Jeri, ya, dan Pak Haji Cici. Di sini semua banyak sekali pengusaha, dan lebih banyak lagi yang masih berusaha. Jadi masih berusaha, ya, itu lebih banyak lagi di sini. Ada juga dokter, mana Pak Dokter Jufri ada. Nah, selain dokter, juga latar belakang pekerja sosial. Jadi luar biasa, sangat bervariasi dari jamaah kita di sini. Alhamdulillah kita sangat solid di sini, sangat menjaga kekompakan, kebersamaan, dan sungguh ini menjadi sangat luar biasa karena banyak jamaah yang hadir penuh, tidak muat, dan ada juga jamaah yang khusus datang. Pimpinan UIN ini banyak sekali yang datang, ada juga mahasiswa, dan setiap saat di sini minimal Pak Ketua terisi 4-5 saf ya rutinnya gitu. Dan bulan Ramadan itu selalu tidak muat, luar biasa sekali. Pak Ketua tadi sudah menyampaikan kepada kita. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar karena kita sudah tidak sabar untuk menanti tausiah dan pencerahan dari yang berikut. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qa'il fi kitabihi innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakah
walam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Hadirin yang berbahagia, kita dianjurkan untuk memakmurkan masjid seperti ayat yang saya bacakan tadi. Apa itu masjid? Dari akar kata sajadah, yasjudu sujud. Sajadah artinya meletakkan mahkota yang paling berharga di dalam badan kita, kepala, ke tempat yang paling rendah di lantai. Itu namanya sajad. Orang yang melakukan sajad itu disebut sajidun, orang yang sujud. Ya. Tapi dua macam sujud. Kalau sajadah yang sujud jadi bisa isim bisa fi'il. Kalau sajadatun itu isim yang kita bawa setiap hari itu tambah sajadah. Tapi kalau sajad itu sujud fi'il, kata kerja. Kalau sajadah kata benda. Sajad orang yang meletakkan kepalanya di lantai, pikirannya pekerjaan, menghayal, itu sajad. Nanti bisa disebut sujudun kalau totalitas dirinya sujud hanya kepada Allah saja. Tidak ada yang lain di dalam pikirannya. Allah menyerahkan sepenuhnya secara total, sebagaimana ikrarnya di awal salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, pengabdianku, ibadah, hidupku, bahkan matiku hanya untuk Allah. Jadi ketika kita sujud menyerahkan diri kita secara total kepada Allah, tumpahkan semuanya di hadapan Allah. Pikiran kita ini, otak kita ini kayak ember, isinya comberan, pikiran jahat segala macam ada di situ. Nah, itu kita tumpahkan itu seperti ember jorok. Kenapa bukan sujud? Dibilas. Di situ kalau orang tasawuf mengatakan tahalli terjadi. Ada pengosongan, pengisian, dan ada penyumpaan. Embernya masih kotor, bilas lagi, sujud lagi, dibuang lagi. Kita serahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah. Bangkit dari sujud kedua, itulah benih yang melahirkan manusia sejati. Mari kita lihat, mari kita introspeksi diri kita. Apa yang kita lakukan setiap hari? Apakah kita hanya sajad atau sujud? Kalau saya tanya kita di sini, Bapak Ibu jujur, lebih banyak mana kita sajad atau sujud? Kalau sajad lebih banyak, pantas doa kita nggak dikabulkan. Ya, sajidun orang yang sujud, masjidun tempat sujud. Ya, dan totalitas diri kita itu harus sujud. Yang harus sujud itu bukan hanya kepala, ya, tetapi manusia itu kan berlapis-lapis. Ada manusia biologisnya, ada psikisnya, ada spiritualnya. Bahkan kalau dalam Al-Quran ada zauk, ada qalbu, ada nafs,
ya, ada fuad, ada sir dan seterusnya. Mereka semuanya harus sujud. Di mana tempat sujudnya mereka? Di mana sujudnya akal, pikir? Di mana sujudnya qalb? Di mana sujudnya fuad, dada? Di mana sujudnya nafs, emosi? Di mana sujudnya sir, roh? Di mana sujudnya mereka itu semuanya? Tempat sujudnya di mana? Yaitu di dalam badan kita kan. Kalau badan ini tempat sujudnya mereka, berarti badan kita juga masjid. Ya. Apakah masjid itu harus bersih? Harus bersih. Badan ini masjid. Jangan mengotori masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Ya. Kita dianjurkan untuk memakmurkan masjid. Apa yang dimaksud memakmurkan? Dari kata amara ya'mur. Jadi lain alif, lain ain. Amara memerintah, memerintahkan. Kalau amara memakmurkan. Jadi amarah bisa berarti umur, bisa berarti memakmurkan. Maka itu ni'mat itu arsitek. Jadi amiron adalah suatu konstruksi yang monumental. Jadi kita dianjurkan untuk ya'mur masajid Allah, memakmurkan, artinya kita harus menciptakan sesuatu yang permanen, monumental di dalam masjid. Masjid mana? Apakah masjid secara fisik tempat kita sholat di sini? Apakah masjid dalam arti badan kita ini masjid? Tempat sujudnya akal. Tempat sujud itu kan bahasa Arabnya masjidun. Maka itu kita harus bersih. Ya. Ayat yang kedua setelah Iqra apa Bapak sekalian? Nanti kita jelaskan sedikit kalau ada waktu. Ya. Ada kata-kata wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ya. Apa yang dimaksud? Wa thiyabaka fatahhir. Ya. Ada ayat ya ayyuhal mudaththir, wahai nabi yang berselimut, qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya, wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Wahai nabi yang berselimut. Ini terjemahan dan tafsirnya perlu kita perbaiki. Kalau kita baca tafsir jalan lain, kita pesantren kita baca terjemahan bahasa Indonesianya, kita baca penjelasan dari Kementerian Agama, itu membayangkan Nabi itu tukang tidur. Ya yang mudaththir, wahai Nabi yang berselimut, kedinginan. Ya. Qum fa'anzir, bangunlah dari tidurmu. Qum di situ bukan bangun dari tidur, dingin berselimut. 6 tahun lamanya Rasulullah turun naik ke Gua Hira. Ya, itu bukan naik tidur di situ, itu kuliah di situ, diwisuda oleh Jibril. Ya farqi semerabbika alladhi khalaq dan seterusnya. 6 tahun selama Siddhartha Gautama yang melahirkan agama Buddha itu 6 tahun di bawah pohon Buddhis juga bersemedi di situ. Ya, jadi jangan menganggap Nabi ke situ istirahat, istrinya kaya, enak aja, dibawakan makanan, minuman di situ. Dia bukan di situ istirahat.
tapi melakukan kuliah, kira-kira seperti kontemplasi di sini. Wahai Nabi berselimut, kum fa'anzir. Jadi kan ayat itu turun setelah itu. Berselimut, kum fa'anzir. Jadi jangan kita artikan bangunlah dari tidurnya. Kum fa'anzir. Anzir itu artinya expose, explain, jelaskan. Wahai Nabi yang memendam rahasia, 6 tahun kamu kuliah di situ, tidak pernah kamu beberkan rahasia apa yang kamu peroleh di situ. Sekarang sudah waktunya kamu explain, to expose, to realize, menyampaikan apa yang kamu raih, bahan-bahan kuliahmu yang kamu peroleh selama 6 tahun di Gua Hira. Ya harus dasar, bangkitlah, expose. Kemudian wa siapa warabu fakir, wa siapa takfir. Ya. Hendaklah kamu bersihkan pakaianmu. Jadi jangan membayangkan Nabi di situ juga jorok, sembrono. Orang yang paling neces pada masa Nabi, gak ada orang yang serapi Nabi Muhammad dalam sejarah. Kenapa kok disebut wasiabah fatahir? Apakah Nabi kumal kayak preman? No. Wasiabah fatahir. Asyab, maman asyab. Apa yang dimaksud asyab? Asyab itu pakaian. Ya. Bersihkanlah badannya. Bersihkanlah badan itu kan masjid tadi kan. Ya. Jadi badan ini pakaiannya akal, ada helmnya di sini karena geger otak itu bahaya. Ini sandaran manusia di sini. Kemudian dada, zauq di situ, kalbu mana ada. Jadi bersihkanlah. Kan kalau kita baju kotor salat atau tempat kotor salat kan nggak bagus. Buat siapa kepada bersihkanlah pakaian. Pakai itu bukan asal baju jasad, tapi yang perlu dibersihkan juga badan ini. Kenapa harus bersih badan? Karena itu masjid, tempat sujudnya, akal, zauq, sir, qalb, nafs. Bagaimana membersihkan? Kalau yang dimaksudkan di situ baju, begitu kalau kita bersihkan baju pakai apa? Deterjen ya kan? So. Tapi ayat berikutnya, wasiabah fatahir, warudi sabahtur. Cara membersihkannya jauhi dosa. Apakah pakaian baju ini bersih kalau kita menjauhi dosa tetap kotor? Jadi Al-Quran itu punya banyak makna. Ada hakikatul lughawi, makna secara bahasa, ada hakikatul urfi, makna secara tradisional urf, ada hakikatul syar'i, hakikat syariah. Aqimus shalah, dirikan salat. Ma mana salat? As-salat inda lugatil arabiyyah yani ilmu. Jadi salat menurut tradisi, menurut bahasa itu berdoa, doa. As-salat di mana doa? Indah hakikatul urfi dalam tradisi Arab, salat itu adalah menyembah Lat, Uzza dan Manat. Indah hakikat syar'i, ibadah yang diawali takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Jadi ada hakikatul syariah, ada hakikatul lugawi, dan ada hakikatul urf. Ada makna konotatif, ada makna denotatif. Jadi hati-hati kita membaca Quran. Dia dong, tangan bisa berarti the hand, tapi bisa juga berarti the power. Yadullah fawqa aydihim, ya, tangan Tuhan di atas tangan mereka, the hand. Tapi juga bisa berarti
Yadullah, the power of God. Ya. Tangan Tuhan di atas tangan mereka. Jadi asari wasariqah faqta'u aydihima. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u, potonglah kedua tangannya. Qata'an bisa berarti menguntungkan tangan, memotong ya. Memotong daun bisa. Bisa juga qata'an berarti memproteksi, itu protect. Memproteksi banjir, bikin tanggul. Itu qata'an. Ya, dan bisa berarti tangan, bisa berarti power. Jadi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Itu makna logawi. Tapi kalau kita merujuk kepada makna konotatifnya, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, lumpuhkanlah powernya agar tidak mencuri. Mana lebih efektif? Kita jangan tanya ahli hukum positif, jangan tanya nafsu, tanya Al-Quran. Ma maqasid syariah? Apa maqasid syariah? Apa tujuan syariat? Kenapa kita dilarang mencuri? Pertama, agar tercipta keamanan, al-amanah di situ. 15 tahun Selfie baru beli mobil 3, cuma pencuri 3 menit dicongkel, kabur mobilnya. Itu kan tidak adil kan? Jadi yang kedua adalah mewujudkan keadilan. Dan supaya keamanan tentram, maka itu harus ada penghukuman pada pencuri itu sendiri. Nah, pertanyaan kita, mana lebih mendekatkan diri pada tujuan syariat, terwujudnya keamanan, dan yang kedua adalah terciptanya ketenangan, ya. Dan yang ketiga terwujudnya keadilan. Kalau beli pisang ya nabung berkeringat, jangan potong kompas punya orang. Mana yang paling dekat mencapai tujuan hukum, maqasid syariat? Pencuri ditangkap, potong tangannya, lepas, sudah dihukum. Anak buahnya masih ngamuk itu, kita bisa jadi target. Gara-gara dia tangan saya buntu, bahaya. Atau di pulau bukan di situ, jangan ditengok seumur hidup dari situ. Itu mencegah, memproteksi, lumpuhkan kemampuannya untuk mencuri. Kira-kira kalau saya tanya bapak yang intelektual di sini, mana yang paling mendekati tujuan syariah yang paling hakiki, terwujudnya keamanan, keadilan, menguntungkan tangan, atau melumpuhkan powernya pencuri agar tidak mencuri? Jadi, apakah Indonesia ini bukan tidak menjalankan syariat Islam karena menggantinya dengan penjara? Jadi kalau kita tekstual, wah ini bukan negara Islam ini, harusnya pencuri itu diuntungkan tangannya. Masa cuma di penjara 15 tahun atau 12 tahun? Belum tentu. Tujuan kita itu ada namanya maqasid syariah. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Wasiyabah fatakbir, bersihkanlah pakaiannya. Bisa juga kita katakan, bersihkanlah pakaiannya, akal pakaiannya, jiwa, kalbu. Apa itu? Kulit ini kan covernya, casingnya mereka itu adalah kulit. Jadi kalau handphone Bapak itu kan kadang-kadang kita beli handphone sekarang, ada jual beli casing yang bagus, program terakhir, tapi handphone lama isinya tuh. Ya, jadi wasiyabah fatakbir, caranya membersihkan badan itu, jauhi dosa. Dan jangan memberi walatan tastakfir, jangan memberi menyumbang karena ada maunya. Nyumbang karpet masjid tapi tidak ada yang pilih di tempat itu, guru karpetnya malam-malam. Kenapa diambil? Nggak ada yang pilih di tempat ini. Kejadian di Ambon kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu memakmurkan masjid itu
tidak gampang, bukan cuma meramaikan seperti ini. Memakmurkan masjid itu masjid mana yang dimakmurkan? Jangan sampai kita pintar memakmurkan masjid Al-Istiqamah, tapi kita tidak pintar memakmurkan masjid kita sendiri. Badan ini adalah masjid. Makanya itu ayat disebutkan tadi. Baca kembali Bapak Ibu sekalian surah At-Taubah ayat 17, 18, 19. Itu surah At-Taubah menjelaskan apa yang dimaksud dengan takmir masjid. Ya. Innama ya'mur masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Dan seterusnya. Coba kita lihat masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara memakmurkan masjid Nabi itu bukan berarti memperbanyak ibadah mahdoh di situ. Masjid Nabi itu pusat pemberdayaan umat. Ada orang Yahudi, 2 orang konglomerat Yahudi, karena memang Madinah pada waktu itu kayak Indonesia itu ya. Minoritasnya itu Yahudi tapi menguasai ekonomi. 7 oasis sumber pencaharian penting kalau di dalam padang pasir itu oasis, ada mata air, itu dimiliki Yahudi semua. Kok Nabi barusan pindah ke Mekah, dalam tempo singkat followernya ya menyaingi followernya pada saat itu. Apa rahasianya? Terus kata mata-matanya, masjid Nabi itu pusat pemberdayaan, strateginya diatur di masjid. Kalau begitu kita juga perlu membangun sinagog, rumah ibadahnya Yahudi. Bangun, persis tanahnya itu nempel di masjid. Datang pemerintah membangun masjid, nempel di masjid Kuba pada waktu itu. Keberatan sahabat kurang ajar masa membangun masjid sinagog di samping masjid. Sampai persoalannya kepada Nabi. Nabi manggil Pak RT, kan pendatang baru kan Nabi di Madinah waktu itu. Pak RT, saya mau bertanya, Anda RT di sini? Iya Pak, saya orang paling dituakan di tempat ini. Itu kepala kabilahnya. Siapa yang punya tanah itu? Sepengetahuan saya ya Rasulullah, memang tanahnya. Kata Nabi, kenapa dilarang membangun kalau tanahnya orang? Tapi ini kan masjid, kata sahabat. Iya tapi tanahnya orang. Mau bilang apa Nabi? Gak bisa dibantah kan? Ketus itu Umar dan sahabatnya. Udah dibangunlah masjid itu. Kira-kira 2 minggu setelah dibangun, datanglah 2 konglomerat itu ngontrol bangunan masjidnya. Pasal itu kan Bilal menyampaikan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu teriak-teriak Allahu Akbar sampai kepada hayya 'alal falah, mari meraih keberuntungan. 2 konglomerat indah, ya Rasulullah, apa maksudnya itu hayya 'alal falah? Oh iya, masjid ini untuk mengajak orang untuk meraih keberuntungan dunia akhirat. Tujuan kami membangun sinagog sama, ini juga untuk mengajak umat kami, masyarakat umum juga untuk meraih keberuntungan. Kalau begitu, saya tidak usah melanjutkan bangunan ini, perluas saja masjidnya. Coba, kalau pendekatan sahabat tadi yang emosional itu, mungkin sejarahnya lain. Tapi Nabi yang berani melawan mayoritas, dampaknya apa? Yahudi itu masuk Islam. Ini pembelajaran besar buat kita semua, bahwa tidak semua harus kita selesaikan secara emosional. Kadang-kadang kita harus menggunakan taktik strategi. Ya. Mundur bukan berarti kalah. Mundur selangkah untuk mereka menanam, itu teknik Nabi, strategi Nabi. Jangan nekat membentukkan pokoknya mati syahid. No. Kalau Nabi mati syahid, ngapain hijrah ke Madinah? Mati syahid di Mekah. Tapi kenapa hijrah? Hijrah itu kan bukti bahwa Tuhan, bahwa Rasulullah itu yang dibimbing oleh Allah itu. Boleh kita ngalah, mundur selangkah. Tapi 8 Hijriah,
terjadilah Fathu Makkah. Terjadi penaklukan kota Makkah tanpa setetes darah. Revolusi tanpa setetes darah itulah Rasulullah. Bagi tiga, jalur lembah keterangannya ada, jalur gunung bukit ada, jalur tengah jalan biasa, Nabi di situ. Mata-matanya Mu'adz bin Abi Sufyan, kecil mah mungkin haji, Nabi mau umrah ke haji, nggak usah siap militer, hanya puluhan. Persis jam 00 berkumpul bertemu pasukan lembah dan pasukan bukit ngumpul di situ. Masya Allah. Terlambat tengah malam mempersiapkan tentara, orang ketiduran, orang Arab tuh tidurnya kan. Ya. Menggigilah semua itu. Pokoknya terserah kami pasar kami ngalah Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Jangan khawatir. Kita kan sama-sama genetik semua suku Quraisy. Ya. Yang penting saya minta siapa yang masuk di halaman Ka'bah aman. Man dakhala Ka'bah amin. Dan siapa masuk di pekarangannya Panglima Anda yaitu Abu Jahal aman. Ya. Terus Nabi memberikan satu statement. Al-yawmu yawmul marhamah. Hari ini adalah hari berkasih sayang. Wah, tenang. Kafir Quraisy tenang, kita dimaafkan. Tidak jadi penyelesaian secara adat. Penyelesaian adat itu kalau orang kalah perang, laki-lakinya dibunuh, perempuannya diperbudak. Ini kita dimaafkan. Al-yawmu yawmul marhamah. Wah, ramai orang masuk ke rumahnya Abu Jahal dan masuk ke pekarangan Ka'bah. Pasukan Abbas datang dari Madinah baru nyampe. Begitu menyaksikan kita menang, umat Islam menang. Teriak, ayo yawmul malhamah. Hari ini adalah hari pertumpahan darah. Kalian pernah mengusir kami, tunggu. Sebentar lagi kami ikan penggalan darahnya kan lagi. Panik lagi. Datang ke rumahnya Rasulullah. Ya Rasulullah gimana nih? Kami mengatakan hari ini adalah berkasih sayang, tapi itu Panglima Angkatan Perang baru datang di Madinah. Hari ini adalah pertumpahan darah. Coba lihat Nabi, pintar tuh berdiplomasi. Oh enggak, makbat itu adalah cadal. Dia tidak bisa menyebut huruf ra, dibaca L. Al-yawmu yawmul marhamah. Hari ini adalah hari berkasih sayang. Tapi dia nggak bisa menyebut huruf ra. Ra-nya dibaca lam. Al-yawmu yawmul malhamah. Yawmul marhamah hari berkasih sayang. Yawmul malhamah hari pertumpahan darah. Jadi belum tentu cadal, cuma caranya Nabi respon spontanitas itu untuk menenangkan masyarakat. Tidak perlu kata-kata seperti itu. Ini seorang pemimpin. Nah, jadi kembali ke masjid. Masjid Nabi hanya 20% dipakai ibadah makkah. 80% itu dipakai kebutuhan sosial. Masjid Nabi itu sekretariat negara di situ. Di situ ada Baitul Mal. Baitul Mal Nabi itu dipimpin direkturnya oleh Abi Hurairah. Cerdas itu. Ada 27 pundi-pundi keuangan Islam pada waktu itu. Ada infak, ada zakat, ada wakaf, ada jari, ada hibah, ada wasiat, ada luqatah, ada usyur, ada khumus, ada ghanimah, ada fai. Ya. Kemudian juga ada dam, ya. Ada fai. Kemudian juga ada yang kita sebut dengan nazar. Kalau ini cita-cita berhasil, saya bayar sekian ke Baitul Mal, yaitu ada. Kemudian ada misalnya tidak bisa menahan berhubungan siang di bulan Ramadan, itu kafar. Ada video yang tidak bisa puasa, itu semua pundi-pundinya dikumpulkan. Ada mudharabah, ada musyarakah, ada wadiah dan seterusnya. Ada hiwala, 27. Jadi pundi-pundi ini dibagi. Kalau zakat, wakaf itu peruntukannya lain, kalau hibah peruntukannya lain. Ada gereja mangkrak tidak pernah dibangun. Kasihan tuh mau beribadah tapi nggak pernah beribadah. Ayo bantu itu.
menyelesaikan gerejanya, ambilkan dari hibah, jangan bantu dari zakat dan wakaf karena ada peruntukan khusus. Nabi 2 kali itu membangun rumah ibadahnya orang lain. Pernah mengirim surat juga. Saya dengar di daerah Anda ada rumah ibadah mangkrak. Bantu dia dari hibah, jangan dari zakat dan dari wakaf. Jadi Pak Rektor mengatakan inklusif. Ya. Bagus. Kita perlu umat yang inklusif. Di sini jangan khawatir salatnya tidak sah kalau tidak kunut. Kunut itu kan temporary dilakukan Rasulullah. Nanti kalau ada masalah Nabi pasti kunut. Misalnya ada tidak pernah hujan, bahkan salat zuhur, salat Jumat pun juga kunut. Itu ada hadisnya. Ada wabah penyakit menular, Nabi kunut. Bahkan redaksi kunutnya itu diredaksikan oleh hadis sahih. Allahumma hdini, kalau sendiri, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah petunjukmu. Ya, wa afini fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait. Berkahilah apa yang kau berikan kepada kami. Jadi Nabi tidak perlu setiap hari kunut. Enggak ada garam, enggak ada begas, enggak ada kejahatan seksual, enggak ada climate change pada waktu itu, enggak ada korupsi pada waktu itu, enggak ada kenakalan remaja pada waktu itu, ya, enggak ada gempa bumi pada waktu itu. Jarang kunut. Coba kalau Rasulullah hidup sekarang, jangan-jangan 5 kali kunut dalam setiap hari, begitu banyaknya persoalan. Jadi kunut itu tolak bala upaya. Nggak ada ruginya orang kunut. Ada hadis Nabi. Kecuali kalau di sini nggak ada masalah, Makassar aman dari banjir, aman dari penjahat, nggak ada maling kayak di Saudi ya. Orang kamat barang-barangnya digelar aja di situ masuk salat, nggak perlu kunut. Di sini di dalam garasi dibongkar. Coba kita lihat di TV, kriminal di mana-mana. Apa tidak perlu kunut? Alangkah sombongnya kalau melihat persoalan besar, kita menyelesaikan sendiri persoalan tanpa mohon perlindungan kepada Allah. Jadi kunut itu untuk masyarakat darurat seperti Indonesia sangat perlu. Nggak mungkin kita bisa menyelesaikan persoalan kita, Bapak Ibu. Serahkan Allah. Itu bukan bid'ah, ada hadisnya, redaksinya dari Allah, dari Rasulullah. Baru sekali umrah, di sana nggak kunut. Di sini kita nggak boleh kunut. Sebelum Wahabi berpuasa di sana, Bapak Ibu, itu Ka'bah itu penuh dengan kemenyan. Mimbarnya Rasulullah ada kemenyan. Ada hadis Bukhari Muslim itu ada apa itu dupa-dupanya. Tapi mengharumkan ruangan, bukan seperti Konghucu kemana asapnya itu pergi ke situ cari rezeki, itu enggak. Parfum itu bukan bid'ah. Kalau kita ini yang bikin rusak agama ini, bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah sesuatu yang dilakukan tidak pernah dilakukan kepada Rasulullah dalam hal ubudiyah. Kalau kita generasi, pokoknya semua yang tidak pernah dilakukan Rasulullah jangan lakukan. Jangan naik motor, jangan naik mobil, jangan naik pesawat, jangan pakai handphone. Bid'ah itu. Jangan kita menyempitkan agama. Al-hikmatu dalatul mu'min fahaitsu wajadaha fa huwa biha. Ya, kebenaran, hikmah itu ada di mana-mana. Ambillah. Kita milik umat Islam tercecer. Kata hadis, untuk beli ilmu bisin, carilah ilmu itu sampai ke tanah Cina. Di situ nggak ada orang Islam. Mengirim ekspedisi ke Barat, nggak ada orang Islam pada waktu itu. Jadi Rasulullah itu sangat terbuka. Jangan mempersempit. Ya, tapi juga kita jangan menyalahkan orang yang tidak punya. Betul itu tergantung imannya.
ada yang nggak baca basmalah, Wahabi. Ada yang baca sembunyikan basmalahnya, itu Maliki. Ada yang sama besarnya basmalahnya dengan al-fatihahnya, itu Syafi'i. Ya, semua ada dalilnya. Jadi terserah choice kita di mana. Cuma basmalah itu kata Rasulullah, kalau semua kitab suci itu dikumpulkan, kesimpulannya adalah Al-Quran sebagai khatamul kutub, simpulan seluruh kitab suci yang pernah ada, Taurat, Injil, Zabur. Kalau Quran itu disimpulkan, kata Rasulullah, kesimpulannya, pemadatannya adalah surah Al-Fatihah yang disebutkan dalam Al-Quran, Sabul Matani dalam Al-Quran, 7 ayat dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau kita kurangi basmalah berarti ada 6 ayatnya, tidak cukup 7. Tapi ada juga masalah lain, tetap 7, tapi akhir ayatnya itu, ayat surahnya itu dibagi 2. Ya. Surat Al-Ladina An'amta Alaihim, 1 ayat di situ, baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi 7. Nah, jadi Al-Fatihah menurut mazhab itu bukan ayatnya, tetap ayat, tapi ayatnya surah surat Nabi Ibrahim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu basmalah itu ayat, tapi dalam batang tubuh, kalau basmalah di dalam surah Al-Fatihah itu bukan ayatnya surah Al-Fatihah. Nah, persoalannya ini menurut Profesor dari Amerika ini yang menemukan angka pada komputer itu, Rashad Khalifah. Ya, jadi Quran itu Bapak itu dahsyat itu ya. Semua disusun dengan komposisi 19. Walaiha tis'at asyar, itu ada ayatnya. Dan di atasnya ada rumus 19. Apa maksudnya 19? Sebelum ada komputer, kalkulator, nggak tahu tafsir klasik itu. Tafsirnya 19 malaikat, 19 petara langit. Apa maksudnya itu walaiha tis'at asyar? Surah Al-Mudaththir. Nah, setelah Rashad Khalifah menemukan, barulah terbukti, Masya Allah, komposisi penulisan Quran itu menggunakan rumus matematik pembagi 19. Kata sarjana matematik, angka pembagi yang paling berat itu adalah angka 19. Kombinasi angka paling rendah 1 dan paling tinggi 9, atau 19 atau 19. Coba lihat Iqra, ayat pertama Tuhan turunkan. 5 ayat itu jumlah kosakatanya 19. Jumlah surahnya, ayatnya dalam surah Al-Alaq itu 19, Iqra sampai terakhir itu 19 ayat. Jumlah kosakata yang digunakan surah Al-Alaq itu dibagi habis 19. Ibu-ibu, bapak-bapak baca ulang surah Binas, ulang surah Falaq, Qul ahad, naik persis anak-anak ke-19, berjumpa lagi dengan anak tangga 19. Dari atas, amma yatasaalun, abasa dan seterusnya, persis turun anak tangga ke-19, ketemu lagi dengan Iqra di situ. Alif Lam Mim, kombinasikan situ berapa kosakata dalam surah Al-Baqarah yang diawali dengan kosakata alif ya, awalnya alif, ba, alif, lam, mim, itu suruh komputer mengindeks, itu bisa kan? Kalau tidak bisa dibagi 19, itu Quran palsu. Ada 10 ayat menggunakan alif lam mim. Kombinasikan semuanya, digabung-gabung semuanya, itu bisa dibagi 19. Ha mim, berapa huruf ha mim kosakatanya harus dibagi 19. Kalau enggak Quran palsu. Yasin, kombinasikan huruf ya dan sinnya di situ. Jumlah totalnya berapa itu kosakata diawali dengan ya dan sin harus bagi 19. Nah, jadi kuatir suara itu pun juga ternyata dijawab oleh komputer. Dari dulu Allah alam muradi, hanya Allah yang tahu. Ternyata itu password untuk memahami originalitasnya Al-Quran. Kaf haya insad, berapa huruf kaf haya kosakata di dalamnya itu harus berjumlah 19 atau bisa dibagi 19.
Bismillahirrahmanirrahim. Kata ismu di situ dalam Al-Quran batan tubuh itu berjumlah 19. Tapi dihitung dari satu ayat dari surah Al-Fatihah. Allah 2000 sekian ada dalam buku saya itu dalam Al-Quran, itu bisa dibagi 19. Ya. Ar-Rahman dalam Al-Quran terulang 57 kali, dibagi 3 sama dengan 19. Ar-Rahim 114 kali terulang, dibagi 19 sama dengan 6. Tapi kalau kita copot basmalahnya pada surah Al-Fatihah, gagal dan rusak Al-Quran. Maka itu Quran Saudi Arabia sekarang sudah diusulkan itu ayat 1 surah Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak ada masalah membaca basmalah sembunyi, itu Imam Malik. Ya seperti imam kita tadi, boleh. Tapi kalau mau baca semuanya, ya itu Imam Syafi'i. Dan dalam hadis itu disebutkan, kalau dipadatkan surah Al-Fatihah itu, kata Rasulullah, terletak pada ayat pertamanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maka Imam Syafi'i mengatakan tidak sah salatnya orang yang tidak pakai basmalah. Ada dalam hadis, ya, Sunan Abi Daud, lihat di dalam tafsir Ar-Razi, penafsiran tentang basmalah, ada di situ. Karena Nabi pernah menjumpai orang tidak membaca basmalah. Itulah salat illa bi Fatihah kitab, tidak ada salat tanpa membaca basmalah. Nah kalau ada copot satu ayat dari surah Al-Fatihah, itu batal salatnya, karena rukunnya salat itu harus membaca Al-Fatihah. Tidak sah membaca Al-Fatihah kalau ada ayat yang copot satu. Nah kalau tidak sempurna Al-Fatihahnya satu imam, misalnya itu dimasbukkan di dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian tergantung mau pilih mazhab Syafi'i atau mau pilih mazhab Wahabi di Mekah. Itu baru 200 tahun umurnya. Sebelumnya itu adalah mazhab yang saya juga tidak setuju. Dulu sebelum Wahabi datang, pakai rebana itu memutari Ka'bah sambil tawaf, penuh dengan kemenyan, bau itu. Orang-orang Iran itu kalau itu taburi minyak itu di Ka'bah. Nah, jadi manajemen Saudi itu nggak bagus, karena kalau wiridnya panjang, orang mau pulang kampung belum tawaf kepada air, gimana caranya itu? Maka itu Assalamualaikum warahmatullahi pergi. Tapi imam itu jangan tidak wirid. Imam Masjid Haram Madinah sahabat saya. Ada kamarnya khusus, dia melanjutkan zikirnya di kamarnya di belakang. Ya. Kalau di depan Ka'bah orang mau tawaf, loh gimana? Habis waktu dan orang mau pulang ke negerinya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita inklusif beragama. Jangan suka nyalahin satu sama lain. Kata Pak Rektor, siapa imamnya? Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi Masjid Nabi terakhir, pengadilan, semua perkara pidana perdata awal saksi diputuskan di masjid. Masjid Nabi itu pada pertemuan, termasuk lintas agama. Ada hadisnya kan, 60 orang diundang Rasulullah pas Nabi salat asar, tokoh lintas agama dengan pakaian kebesarannya itu seperti itu. Setelah salat baru Nabi persilahkan dulu, disuguhi makanan minuman di Masjid Nabi. 60 orang dipimpin oleh Abdul Masih dari Kristen Ortodoks. Diskusi di situ. Menjelang maghrib, interupsi Rasulullah, matahari sudah hampir terbenam, tapi saya belum melakukan kebaktian. Kata Rasulullah, di sini nggak ada rumah ibadah lain. Lakukanlah kebaktian di situ. Ini nggak populer, tapi itu fakta ada. Ada yang mengatakan itu di Al-Sufa kompleksnya masjid, tapi di imam besar Masjid Istiqlal sebelum saya itu ahli hadis, memang kebaktiannya di masjid Nabi. Kemudian Masjid Nabi itu dipakai bela diri. Bayangkan kalau masjid di sini pakai latihan karate, pengurus masjid itu marah, pasti marah. Nabi latihan perang-perangannya di masjid.
Karena hampir setiap hari Nabi perang kan dimusuhi orang. Kalau dia bela dirinya di depan sana, musuh rasanya begini loh. Kalau dalam masjid ditutup, gak ada tahu. Masjid Nabi itu digunakan untuk pertunjukan kesenian, heboh. Ada hadis Bukhari Muslim, lihat dalam bukunya Yarmuti, satu bab khusus itu tentang kesenian. Orang yang tidak memiliki rasa seni, maka hatinya itu akan gersang, kata Imam Al-Ghazali. Ya. Maka ada satu itu Al-Ghazali banget itu. Betul. Maka itu Nabi, ya, Aisyah itu setiap lebaran mengundang artis ke rumahnya. 2 orang penyanyi perikitan dari pinggir Madinah itu datang Abu Bakar, bapaknya. Berani-beraninya kamu bernyanyi di rumahnya Rasulullah. Padahal anaknya manggil kan, Abu Bakar itu bapaknya Aisyah kan. Keluar Nabi dari kamarnya, biarkan Abu Bakar karena hari ini adalah hari lebaran. Tahun berikutnya, Aisyah mengundang artis lagi, kulit hitam. Umar datang marah, kenapa kamu berani bernyanyi rumahnya Rasulullah? Nabi keluar, ya, biarkan kali ini adalah hari lebaran. Lebaran berikutnya, grup kesenian datang dari satu etnik apa ya, lupa namanya. Ada satu etnik di dekat Madinah itu kampung seni, lengkap dengan alatnya, ada alatnya, dimainkan di masjid sudah lebaran. Nabi datang menyaksikan, menikmati, disuguhi makanan seniman itu di masjid. Aisyah di situ juga ada. Dan yang menarik sepanjang Nabi, karena Aisyah itu pencinta seni. Aisyah itu dikawini 6 tahun, digauling 9 tahun, jadi janda tidak bersama. Begitu terpana melihat seniman, serba Nabi ditutupin matanya Aisyah, anak kecil kan. Aduh bapak, apa itu ya? Jadi Nabi itu romantis juga. Jangan dikira Rasulullah itu terpana di sajadah, tasbih dan sebagainya. Nabi itu sangat romantis. Bercanda depan umum itu kan, tutup matanya Aisyah. Nabi atletis, juara bertahan tuh, mula tradisionalnya Arab. Itu hadis ada. Rukana bin Abi Yazid namanya si pegulat tradisional itu besar tinggi. Nabi tidak pernah sakit sepanjang hidupnya kecuali menjelang wafat. Rasulullah, kata sahabat, kamu kok sehat benar ya? Mau nggak menantang Rukana itu sebesar mulut itu? Boleh. Serius. Akhirnya dibuka, ada yang mau menantang Rukana. Dibikinkan panggung dekat Ka'bah. Ya. Datang diundang semua ahli pegulat itu. Ronde pertama dengan ada wasitnya kan. Tidak ada yang saling mengalahkan. Orang cemas karena Nabi itu kan sebetulnya tidak kerdil. Cuma berdampingan dengan tubuhnya Rukana bin Abi Yazid itu besar sekali. Nabi bisa masuk itu. Ronde kedua belum ada yang terkalahkan. Satu pintar mengelak, satu yang sangat besar atau ronde ketiga ada kiasnya Rasulullah, terbantinglah Rukana, dikampaskan gitu sampai kadang-kadang sampai Ka'bah. Apa itu? Rukana roboh. Wasitnya hitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Bangun kan? Saya tidak sanggup. Seperti seluruh persendian saya ini lumpuh. Menangkap orang seluruh dari situ. 1 tahun berikutnya mau nggak mengambil sabuk kemenangannya sepanjang anak muda itu saya tidak ada. Jadi sampai Rasulullah wafat nggak ada yang menantang. Biar bertahan sampai. Kalaupun ada penantangnya saya berani melawan Nabi ya. Tapi itulah Bapak sekalian. Jadi masjid Nabi seperti itu. Menara masjid Nabi itu dulu kan nggak ada menaranya kan. Kalau bilang mau azan, pinjam atap rumahnya orang. Allahu Akbar. Tapi merepotkan orang kan. Bangun menara tinggi. Kan nggak ada sound system pada waktu itu kan.
Nah ternyata menara itu bukan hanya dipakai untuk melihat menyampaikan azan. Sahabat naik dari ketinggian waktu tertentu, rumah-rumah mana yang tidak pernah berasap dapurnya? Kan rumah itu kan sudah mesti berkerumun. Rumah-rumah mana yang selalu berasap dapurnya? Sahabat turun, Pak, kok kenapa dapurnya tidak pernah berasap? 3 hari, ya lagi apes, nggak ada yang bisa dimasak. Turun juga, oh ini ada orang nggak pernah berhenti mengumpul asapnya. Pak, kenapa dapurnya mengumpul terus? Alhamdulillah, kafilah baru pulang dari luar negeri, banyak yang bisa kita masak. Tahu nggak, sebelum situ sudah 3 kali nggak berasap dapurnya? Oh nggak tahu. Jadi ketinggian menara itu bukan hanya untuk gagah-gagahan, tapi social control. Itu. Jadi Nabi itu terlalu cepat lahir mendahului zaman. Coba cari pundi-pundi itu, luar biasa. Nah, sekarang saya di Jakarta baru mengembangkan itu. Kalau pundi-pundi umat Indonesia dikembangkan, Bapak Ibu sekalian, saya hitung-hitung, kita bisa mengumpulkan 1000 triliun 8 miliar. 1000 triliun 8 miliar. Dari mana itu? Misalnya kumpang saja seluruh Indonesia itu bisa kita kumpulkan dana yang terpakai situ 24 triliun. Orang yang lahir laki-laki kan 2 ekor kambing kan. 1 ekor kambing perempuannya saya undang pada Biro Pusat Statistik itu. Coba berapa yang lahir tahun ini. Nah kalau itu kita kumpulkan, itu bisa terkumpul sekitar 2,7 triliun. Kalau ada orang tidak bisa puasa karena ketuaan, itu kan kegiatan untuk orang miskin, ya kan? Nah, saya baca di statistik ada 10,8% orang yang berumur 85 tahun ke atas. Tentu susah mereka puasa. Satu hari itu dia itu kan satu orang diberi makan nasi box, taruh ukuran Jakarta 50.000 ya. 1 bulan 1.500.000. Nah dikali 10,8%, ya taruhlah di situ 87% umat Islamnya dikurangi ya. Itu bisa kita kumpulkan dari kegiatan juga lebih dari 2 triliun. Ya. Kemudian ada kafarat, melakukan hubungan suami istri Ramadan, itu bisa mengumpulkan 500 miliar setahun. Tapi nggak ada wadahnya, orang malu kan, saya melakukan ini saya bolong ya. Tapi kalau masjid ini bikin organisasinya, ada apa namanya itu, case-nya itu bisa. Nah jadi saya minta masjid ini berani berpikir lain. Masyarakat di sini siapa yang kafar, ayo, siapa yang beliau berapa, siapa yang pernah bersumpah palsu, ayo, siapa yang pernah berzina, ayo, siapa yang pernah aborsi, 100 ekor unta tuh, untuk kalau yang itu laki-laki, 50 ekor unta kalau perempuan, siapa yang pernah macam-macam, supaya akhiratnya beres tuh. Jangan-jangan kita bisa bikin 10 masjid seperti ini setiap tahun. Nah ini belum pernah dipikirkan, dan Istiqlal, Bapak Ibu sekalian, kami memikirkan ini, Kementerian Agama baru, mestinya kita terlambat ya, enggak apa-apa. Coba Bapak Ibu sekalian, keuntungan supermarket setiap tahun itu hanya 4 triliun, ya. Maka itu terbunuh oleh minimarket. Tidak perlu jauh-jauh pergi di situ, dekat rumah ada minimarket itu ada. Keuntungan minimarket yang punya orang lain itu ya, berapa Bapak Ibu? 40 triliun per tahun. Coba kalau kita gunakan masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat, di Istiqlal kita bikin sistemnya, semua orang punya handphone kan. Kita MOU dengan PT Pos, nganggur, nggak ada surat-surat lagi kan, sekarang nggak mau dikirim. Nah, kerjasama dengan PT Gojek. 10 menit kemudian telepon mau beli beras, LPG, pakaian dan sebagainya, cukup telepon Istiqlal, 10 menit datang. Pertama hal, keuntungannya untuk umat lebih murah. Nah, tidak mesti orang bisa beli ikan di Istiqlal, kerjasama dengan
penjual ikan di sana. Jadi penjual ikannya mungkin di situ ada ojek. Jadi kalau Bapak melihat banyak ojek di Istiqlal, itu omset dalam tempo 1 tahun ini sudah puluhan miliar Bapak. Nah, padahal masih Istiqlal nggak ada jamaahnya di sekitar situ kan, orang jauh. Nah ini kan orang mewah di sekitar sini. Ya, jadi saya pikir inilah yang perlu saya sampaikan Bapak. Mari kita berani berpikir lain, tapi jangan meninggalkan tradisi hanya karena bacaan kita sempit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.